teman-teman, perkenalkan nama saya Ira Juliani dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4. Pada video kali ini saya akan membahas 3 asesmen observasi yang sering digunakan dalam pendidikan Islam anak usia dini, yaitu time sampling, event sampling, dan running record. Asesmen merupakan bagian yang paling penting dalam proses pembelajaran di PAUD. Melalui asesmen, guru dapat mengetahui perkembangan anak secara menyeluruh, baik perkembangan kognitif, bahasa, sosial emosional, psikomotorik, maupun nilai agama dan moral. Nah, salah satu cara melakukan asesmen ini adalah melalui observasi, yaitu mengamati perilaku anak secara langsung ketika mereka sedang melakukan pembelajaran maupun bermain. 3 teknik observasi yang akan saya jelaskan ini memiliki tujuan dan cara penggunaan yang berbeda. Oleh karena itu, guru harus memahami kapan masing-masing teknik digunakan agar data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kondisi anak yang diamati. Oke, baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Time sampling adalah teknik observasi yang dilakukan pada interval waktu tertentu. Guru tidak mengamati anak terus-menerus, tetapi hanya pada waktu-waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya, setiap 5 menit, 10 menit, atau 15 menit. Teknik ini biasanya digunakan ketika guru ingin mengetahui seberapa sering suatu perilaku muncul dalam rentang waktu tertentu. Dengan cara ini, guru dapat melihat pola perilaku anak tanpa harus mencatat setiap detik aktivitas yang dilakukan. Sebagai contoh, guru melakukan pengamatan pada waktu-waktu tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya, guru mengamati setiap 2 menit selama kegiatan sholat berlangsung. Nah, berikut adalah contoh hasil pengamatannya. Pada menit kedua, anak sudah berdiri rapi di saf dan mengikuti takbiratul ihram. Pada menit keempat, sebagian besar anak mengikuti kegiatan ruku, tetapi ada satu anak yang masih melihat teman di sampingnya. Pada menit ke-6, anak mulai fokus kembali dan mengikuti gerakan sujud bersama imam. Dan pada menit ke-8, semua anak mengikuti gerakan sholat hingga salam. Dari hasil tersebut, guru dapat mengetahui bahwa anak mampu mengikuti sholat berjamaah meskipun konsentrasinya sempat teralihkan di tengah kegiatan. Teknik kedua adalah event sampling. Berbeda dengan time sampling, event sampling tidak bergantung pada waktu. Guru hanya melakukan pencatatan ketika suatu perilaku tertentu muncul. Jadi, fokus utama teknik ini adalah kejadian atau peristiwa tertentu, bukan lamanya waktu pengamatan. Teknik ini sering digunakan untuk mengamati perilaku yang ingin diketahui penyebab dan akibatnya. Misalnya, anak memukul teman, berebut mainan, menangis, berbagi dengan teman, membantu guru, atau perilaku sosial lainnya. Kelebihan event sampling diantaranya adalah mampu menjelaskan penyebab suatu perilaku, membantu guru memahami perilaku anak secara lebih mendalam, dan sangat efektif untuk mengamati perilaku sosial maupun perilaku bermasalah. Nah, adapun kekurangannya adalah guru harus selalu siap mencatat ketika perilaku muncul. Jika guru terlambat mengamati, maka data yang diperoleh bisa kurang lengkap. Berikut adalah contoh dari event sampling, yaitu guru mengamati Al-Fatih yang berusia 4 tahun selama kegiatan sholat berjamaah. Tujuan observasinya adalah mencatat perilaku berbicara saat sholat setiap kali perilaku tersebut muncul. Nah, pada hasil observasinya menunjukkan bahwa Al-Fatih sesekali berbicara ketika imam mulai membaca surah. Setelah guru memberikan isyarat nonverbal, Al-Fatih mampu menghentikan perilakunya dan kembali mengikuti sholat berjamaah dengan baik. Sebagai tindak lanjut, guru memberikan penguatan positif ketika Al-Fatih mampu kembali fokus, membiasakan adab saat sholat berjamaah, serta terus mengingatkan dengan isyarat yang lembut agar Al-Fatih dapat mengikuti sholat dengan lebih khusyuk dan disiplin. Teknik yang berikutnya adalah running record.
Running record merupakan teknik observasi yang dilakukan dengan mencatat seluruh aktivitas anak secara berurutan dan terus-menerus selama waktu tertentu. Pada teknik ini, guru menuliskan apa yang dilakukan, diucapkan, maupun dialami oleh anak secara objektif tanpa memberikan penilaian atau pendapat pribadi. Adapun kelebihan running record yaitu memberikan gambaran perkembangan anak secara lengkap, menghasilkan data yang sangat rinci, dan memudahkan guru dalam menyusun laporan perkembangan anak. Untuk kekurangannya, teknik ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, guru harus memiliki kemampuan menulis dengan cepat agar semua aktivitas anak dapat tercatat secara lengkap. Berikut ini adalah contoh dari running record. Guru mengamati Adifa yang berusia 4 tahun saat kegiatan sholat berjamaah. Guru mencatat seluruh aktivitas Adifa secara berurutan tanpa memberikan penilaian yang objektif. Hasil observasi menunjukkan pada pukul 08.00 Adipa mengambil mukena dari rak. Ia memakai mukena sendiri dengan sedikit bantuan guru. Setelah itu Adipa berjalan menuju saf kedua dan berdiri bersama teman-temannya. Pukul 8:02 ketika imam mengucapkan takbiratul ihram, Adipa mengangkat kedua tangan dan mengikuti kegiatan sholat. Pukul 08.04 saat ruku dan sujud, Adipa memperhatikan gerakan imam dan mengikuti gerakan tersebut bersama teman-temannya. Pada pukul 08.06 ketika duduk di antara dua sujud, Adifa sempat melihat ke arah temannya selama beberapa detik, kemudian kembali memperhatikan imam dan melanjutkan sholat. Pukul 08.08 setelah salam, Adifa melepas mukena, melipatnya dengan rapi, lalu mengembalikannya ke rak. Sebagai hasil dari observasinya, guru dapat mengetahui perkembangan kemandirian, kemampuan mengikuti tata cara sholat, konsentrasi, dan kedisiplinan Adifa selama kegiatan sholat berjamaah. Untuk tindak lanjutnya, guru terus membiasakan Adipa mengikuti sholat berjamaah secara rutin, memberikan apresiasi atas kemandiriannya, serta mengingatkan dengan lembut agar tetap fokus selama sholat sehingga perkembangan nilai agama dan moral, kedisiplinan, dan konsentrasinya semakin optimal. Meskipun sama-sama merupakan teknik observasi, ketiganya itu memiliki fokus yang berbeda-beda. Time sampling berfokus pada kapan perilaku anak diamati, yaitu berdasarkan interval waktu tertentu. Sedangkan event sampling berfokus pada kejadian tertentu, sehingga guru hanya mencatat ketika perilaku yang telah ditentukan muncul. Dan yang ketiga adalah running record, berfokus pada keseluruhan aktivitas anak, sehingga semua perilaku dicatat secara runtut tanpa memilih-milih kejadian. Nah, dengan memahami perbedaan tersebut, guru dapat memilih teknik observasi yang paling sesuai dengan tujuan asesmen. Sebagai kesimpulan, asesmen observasi merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengetahui perkembangan anak usia dini karena dilakukan dalam situasi belajar yang alami, belajar maupun bermain yang alami. Time sampling digunakan untuk mengetahui frekuensi perilaku berdasarkan interval waktu tertentu. Event sampling digunakan untuk mengamati perilaku atau kejadian tertentu yang menjadi fokus pengamatan. Sedangkan running record digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas anak secara rinci dan berurutan sehingga memberikan gambaran perkembangan anak secara menyeluruh. Dengan teknik observasi yang tepat, guru dapat memperoleh informasi yang akurat sehingga merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Dengan demikian, penjelasan yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat dan menambah pemahaman mengenai teknik asesmen observasi pada pendidikan anak usia dini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.